Oke, Ibu akan menjelaskan tentang titrasi ya di sini, tapi hitungannya saja. Di dalam modul satu atau di dalam modul ya, ada contoh-contoh soal. Contoh soalnya Ibu pengen jelaskan ya supaya kamu lebih bisa paham. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama, Ibu. Tentukan konsentrasi 20 ml HCl yang dititrasi dengan larutan NaOH yang 0,45 molar. Volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen itu 40 ml. Jadi saya ulangi ya. Volume dari HCl yang kita ambil itu 25 ml ya. Larutan baku yang digunakan untuk mentitrasi adalah NaOH ya. Larutan baku atau larutan standar. Volume dari NaOH-nya itu yang dibutuhkan ini 40 mili ya. 40 mili dan konsentrasi dari NaOH itu adalah 0,45. Ini yang diketahui. Nah, ditanyalah berapa konsentrasi dari HCl-nya. Ini yang ditanya. Nah, yang pertama, carilah milimol atau mol dari NaOH. Ini cara pertama ya, ini cara yang pertama. Mencari mol atau milimol, mol atau milimol kita lambangkan dengan N ya. M kali V. NaOH tadi molarnya sudah ada. Berarti 0,45 milimol per mililiter kali volumenya 40 mili. Inilah milimol dari NaOH. Nah, kemudian tahap kedua, perlu kamu pahami, saat tercapai titik ekuivalensi, itu artinya jumlah HCl sama dengan jumlah NaOH ya. Jadi pada saat terjadi titik ekuivalensi itu, tadi ini adalah HCl, tadi ini 25 mili kan. Biasanya kan kita teteskan dulu phenolphthalein, ini biasanya 3 tetes. Ya. Ini pasti phenolphthalein di dalam HCl itu tidak berwarna. Tidak berwarna. Saat kita titrasi ya, dititrasi dengan NaOH ya. NaOH. Saat volume NaOH 40 mili itu terjadi perubahan warna. Ya. Dititrasi dengan NaOH 40 ml, ini nanti larutan jadi warnanya agak pink ya. Nah, itulah yang disebut nanti yang kita anggap sebagai titik ekuivalensinya. Titik ekuivalensi. Pada saat titik ekuivalensi berarti jumlah zat HCl akan sama dengan jumlah zat NaOH. Karena NaOH-nya tadi 18 milimol, berarti HCl-nya juga 18 milimol. HCl sudah dapat 18 milimol, berarti kita dong bisa cari konsentrasi. Mencari konsentrasi itu kamu sudah tahu ya, kalau Ibu sering singkat N per V. Inilah atau milimol HCl per volume HCl. HCl-nya 18 milimol, HCl yang kita ambil kan 25 ya. Jadi 18 dibagi 25, konsentrasi HCl-nya adalah 0,72 molar. Itu cara pertama ya. Ada cara singkat nih, cara kedua. Nah, kita lihat nih. Cara singkat itu menggunakan rumus ini. Jadi kalau saat terjadi titik ekuivalensi itu ya, titik ekuivalensi itu adalah saat mol asamnya sama dengan mol basa ya. Atau mol H positif sama dengan mol OH negatif. Di sini asam ya. Tadi volume HCl-nya itu tadi kan 25. Ya.
Sementara kalau basa tadi, molar basanya tadi, basa di situ tadi NaOH ya. NaOH tadi molarnya 0,45. Volume dari NaOH-nya tadi 40 ml. Kan yang ditanya di sini tadi M dari HCl-nya berapa? Nah, dipakailah rumus. Mol H positif sama dengan mol OH negatif. Mol H positif adalah molar asam volume asam kali A. A itu adalah banyaknya H positif. Sama dengan molar basa volume basa kali B. B itu adalah valensi basa. Artinya banyaknya OH negatif. Oke. Molar asam yang kita cari, volume asam tadi 25. Dalam HCl hanya ada 1. Molar basa tadi 0,45. Volume basa tadi 40. Dalam NaOH, OH-nya cuma 1. Sehingga B-nya adalah 1. Kita perolehlah konsentrasi asam atau molar asam 0,72. Sama nih ya, 0,72 ya. Ini cara singkatnya ya, cara singkat. Ini anggaplah cara kedua. Oke, kita melangkah ke contoh yang kedua. Nah, di dalam modul ya. Ini contoh soal yang kedua, dilakukan titrasi, masih titrasi. Asam kuat dilakukan dengan peniternya atau larutan standarnya adalah NaOH. Kalau dikatakan larutan standar itu berarti konsentrasinya sudah diketahui. Ini percobaannya. Percobaan pertama, kedua, ketiga. Volume HCl yang kita ambil selalu sama 20 ml. Jadi ibaratnya gini ya. Percobaan pertama, ini 20 ml HCl ya. Tentu ini kita teteskan pasti phenolphthalein dulu. Ternyata pas dititrasi dengan NaOH di sini volume pertama dibutuhkan 18 ml. Nih. Kemudian titrasi kedua. Ini masih 20 ml HCl. Tetap kita teteskan phenolphthalein, ya. Ternyata dititrasi dengan NaOH. Ternyata volume yang dibutuhkan adalah 17 ml. Nah, ini. Yang ketiga, masih 20 ml HCl. Kita teteskan dengan phenolphthalein biasanya 3 tetes. Kita titrasi dengan NaOH. Ternyata NaOH yang dibutuhkan adalah 19 ml. Jadi maksudnya gini, yang dibutuhkan segitu pas terjadi perubahan warna ya. Jadi ini tadi HCl 20 ml, kita teteskan phenolphthalein. Pada saat NaOH itu diteteskan sebanyak 18 ml, terjadi perubahan warna. Tentu dari tidak berwarna menjadi pink. Oke. Kita pengen tahu ini berapa sih molar dari HCl ini, berapa konsentrasinya. Nah, kita carilah volume rata-rata NaOH tadi ya. Inilah NaOH 18, 17, 19 dibagi 3, 18 ml lah volume dari NaOH-nya. Volume HCl-nya sama lah, karena 20 bagi 3 tentu 20 ml. Kita sudah peroleh volume NaOH dan volume HCl. Kemudian ingat molar NaOH sudah ada. Sekarang kita masukkanlah rumus singkat yang tadi. Pada saat titik ekuivalensi, artinya larutan asam sama dengan larutan basa. Jumlah molnya ya. Volume asam, molar asam, valensi asam. Sama dengan volume basa, molar basa kali valensi basa. Tadi volume HCl rata-rata tadi kita butuhkan tadi 20 ml. Volume dari NaOH tadi rata-rata itu 18 ml. Tadi sudah diketahui molar dari NaOH itu adalah 0,1. Yang ditanya adalah berapa konsentrasi dari HCl. Kita masukkan volume asam 20, molar asam kita cari. HCl hanya 1. Volume basa 18, molar basa tadi 0,1. Banyaknya OH dalam NaOH 1, sehingga
20 kali MA kali 1,8 sehingga konsentrasi asamnya adalah 0,09 molar. Itulah konsentrasi dari HCl. Gampang ya? Dengan rumus singkat ya. Oke, kembali ke contoh soal yang ketiga. Ini agak sedikit panjang ya. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi menentukan konsentrasi CH3COH atau cuka dapur. Yang banyak cuka dapur itu 200 ml. Diambillah cuka dapur 10 ml, kemudian dituangkan ke dalam labu ukur. Kemudian diencerkan dengan menambah air sehingga volumenya menjadi 100 ml. Kemudian larutan yang sudah diencerkan itu diambil lagi 20 ml. Diteteskan indikator fenolftalein, kemudian dititrasi dengan NaOH konsentrasi 0,1 molar. Pada saat penambahan NaOH 10 ml, terjadilah perubahan warna dari asam asetat ya. Tentu dari tidak berwarna menjadi merah. Ditanyalah berapa konsentrasi dari atau kadar cuka. Nah, diketahui nih rho larutan cuka 1,049 gram per cm kubik. Oke, ini pahami dulu soalnya ya. Pahami dulu soalnya. Jadi volume larutan cuka itu kemasan 200 ml tadi ya. Kemudian kita ambil 10 ml. Kemudian 10 ml yang kita ambil itu kita encerkan lagi sehingga volumenya menjadi 100. Kemudian setelah diencerkan menjadi 100 kita ambil 20 ml. Ya. Baru dititrasi dengan NaOH. NaOH sebagai larutan standar konsentrasinya sudah diketahui 0,1. Ternyata NaOH yang kita butuhkan pas titrasi adalah 10 ml. Jadi kalau boleh saya gambarkan begini ya, misalnya ya inilah dulu nih. Inilah larutan cuka. Yang cuka ini 200 ml ya. 200 ml. Ini diambil 10 ml ya. Nah, inilah diambil 10 ml. Sebenarnya di dalam labu itu kan ukurannya begini. Nih, masukkan ke sini ya. Timbang ambil 10 ml. Kemudian jadi ini kan dimasukkanlah air sampai volumenya 100. Volumenya 100 ml. Berarti ditambah air berapa? Kalau awalnya 10, berarti tambah air 90 ml ya. Itu pertama. Saya ulangi. Larutan cuka dapur tadi 200 ml, diambillah 10 ml, masukkan ke dalam labu ya. Kemudian diencerkan, artinya ditambah air sampai volumenya 100. Berarti air yang ditambahkan 90 ml. Kemudian ini diambil lagi. Berapa diambil? Nih 20 ml ya. Diambil 20 ml. Nah, dimasukkan ke dalam ya biasanya dalam Erlenmeyer lah ya. Nah, nih. Diambil ke sini. Diambil 20 ml ya. Baru ditambahlah 3 tetes fenolftalein. Dititrasi lah ini ya. Dititrasi dengan NaOH. Terjadi perubahan warna. Ternyata pas penambahan NaOH-nya 10 ml. Jadi NaOH 10 ml terjadi perubahan warna. Kemudian NaOH itu sudah dikasih tahu bahwa NaOH itu adalah yang 0,1 molar. Jadi saya ulangi, larutan tadi yang diencerkan itu 100 ml ya. 100 ml itu berasal dari 10 ml cuka yang murninya itu diambil, cuka dapur itu ditambah air 90 ml, berarti jadi 100 ml. Dari yang 100 ml ini dimasukkanlah ke dalam Erlenmeyer biasanya ya, sebanyak 20 ml, kita teteskan dengan fenolftalein, kita titrasi dengan NaOH. Ternyata dibutuhkan NaOH hanya 10 ml saat terjadi perubahan warna. Tentu ini perubahannya dari, ini kan kalau fenolftalein di dalam asam tidak berwarna, berarti tetap dari tidak berwarna menjadi merah. Sekarang ditanya, berapa sih kadar cukanya?
Ya, berapa kadar cukanya? Oke, sekarang kita lihat perhitungannya. Ya, cuka tadi yang kita ambil yang diencerkan ya, kita ambil cuka tadi yang kita ambil kan 20 mili. Kemudian pas dititrasi dengan NaOH, jadi saya bikin dulu volume cuka yang kita ambil itu kan 20 mili. Ya. Kemudian volume dari NaOH tadi yang dibutuhkan itu kan 10 mili. Molar dari NaOH itu kan tadi 0,1 ya. Nah, udah kita masukkan volume cuka 20. Molar cuka kita cari, valensi asam dalam cuka kan hanya 1. Volume basa tadi 10 mili. Molar basanya 0,1. NaOH OH-nya 1. Sehingga konsentrasi dari asam cukanya, asam cuka yang diencerkan ya maksudnya ya adalah 0,05. Inilah cuka yang diencerkan. Anggaplah ini sebagai N2. Kemudian di sini kita pengen menghitung berapa sih konsentrasi asam cuka itu dalam kemasan sebenarnya. Karena ibaratnya gini, kita kan sudah tahu tadi volume yang sudah diencerkan kan tadi volumenya kan 100 ya. Ternyata konsentrasinya ini kan kita sudah dapat tadi. Nah, anggap ini dari volume 2 sudah dapat tadi konsentrasinya 0,05. Tadi HCl yang kita ambil itu, cuka ya, cuka yang kita ambil itu tadi yang sebelum diencerkan berapa? 10 mili kan? Yang sebelum diencerkan itu kan kita ambil tadi volume cukanya 10 mili. Ini yang ditanya, berapa sih M-nya ini? Nah, kita carilah M-nya ini. Nah, masukkanlah ke rumus ini. V1 kali M1, V2 kali M2. Volume cuka tadi 10 mili. Molar cuka kita cari. Volume tadi cuka diencerkan 100, molar cukanya 0,05. Sehingga konsentrasi cuka dalam kemasan itu adalah 0,5. Jadi ibaratnya gini. Tadi kan di sini cuka yang 200 ml ya. Ternyata konsentrasinya adalah 0,5. Nah, itu loh cuka dapur tadi ya. Cuka dapur tadi konsentrasinya 0,5. Nah, sekarang kita pengen tahu kalau konsentrasi cukanya 0,5, volumenya 200 mili, berapa sih massa cuka di sini? Boleh kita hitung massa cukanya. MR cuka itu ya cuka ya selalu jadi CH3COH maksudnya ya. Ya, itu kan 60 ya. MR dari cuka atau CH3COH. Nah, kamu udah pernah tahu rumus begini ya. Molar gram per MR kali 1000 per volumenya. Molarnya tadi kita udah dapat 0,5. MR-nya 60, jadi gram per 60 kali 1000 per volume cukanya berapa tadi? Volume cukanya 200. Sehingga diperolehlah massa cukanya 6 gram. Jadi CH3COOH di dalam kemasan itu hanya ada 6 gram. Ya. Massa cuka di dalam kemasan itu hanya ada 6 gram. Sekarang kita pengen tahu berapa sih massa larutan cuka itu? Ya. Tadi volume cukanya 200. Volume cuka 200. Rho-nya tadi sudah dikasih tahu ya. Rho dari cuka itu larutannya lah 1,409 gram per mili atau sentimeter kubik sama saja ya. 1, kalau dia 1 mili ya 1,409 gram. Sekarang tadi volume larutan berapa? Volume larutan tadi 200 ya. Volume larutan cuka. Nah, kita cari massa. Kamu udah tahu rumus bahwa Rho massa per volume atau massa Rho kali V. Berarti massa larutan adalah
volume larutan kali massa jenis larutan. Volumenya 200, massanya 1,049 sehingga massanya 219,8 gram. Inilah massa larutannya. Ya. Jadi massa larutannya 219,8 gram, massa cukanya sendiri tadi hanya 6 gram. Sehingga mencari kadar cuka, tahu ya berapa kadar cukanya? Tentu massa cuka per massa larutan kali 100%. Itulah mencari kadar. Kadar asam cuka, massa cuka per massa larutan kali 100%. Massa cuka tadi 6. Massa larutannya 219,8 kali 100%, kadar cuka cuma 2,7% kadar cuka ya. Nah, kalau kita misalnya beli cuka lah biasanya 5% ya. 5% ada 15%. Bisa kita teliti ya, benar gak sih dia 5%? Benar gak sih dia 15%? Ya dengan cara seperti ini ya. Dengan cara seperti ini. Semoga kamu paham, tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.